Hello, hello, hello kalian semua. Ini adalah podcast pertama gue. Oleh karena itu sebelum kita masuk ke topik utama, maka gue ingin memperkenalkan diri gue dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama gue Pratia Sarah. Gue seorang mahasiswa. Di sini gue bakalan berbagi soal apa yang ingin gue bicarain aja sih. Maksudnya kayak pemikiran yang ingin gue share, terus kayak nanggepin sesuatu hal gitu sesuai dengan pemikiran gue gitu. Gue hanya ingin berbagi apa yang gue pikirkan, gue ingin bercerita tentang apa yang gue ketahui, membagi ilmu, mungkin kalau misalnya ada ilmunya gitu. Ya pokoknya gitu dah. Intinya adalah ini sebenarnya diary gue sendiri untuk ngobrolin apa yang terjadi sama diri gue gitu. Dan mungkin ngebahas fenomena yang ada saat ini ataupun yang lagi populer sekarang gitu kan. Nah, kita masuk topik pertama. Topik pertama ini yang lagi digonjang-ganjing oleh dunia gitu, negara manapun, yaitu adalah corona. Ini adalah topik yang sangat-sangat hangat, yang mungkin bagi semua orang jadi kayak panik dan lain-lain gitu kan. Udah mulai kayak ada yang borong masker, ada yang borong hand sanitizer, ada yang borong makanan gitu. Kayaknya kok terlalu berlebihan ya. Mungkin untuk ngedefense diri lo sendiri sebenarnya tidak apa-apa, hanya tapi kayaknya tidak perlu seperti itulah ya. Maksudnya kan kita menanggapinya seharusnya sesuai dengan porsinya saja gitu. Nah, akhir-akhir ini gue tuh lagi flu nih. Gue kayak awalnya tuh kayak takut gitu kan. Jadi sebenarnya waktu pertama kali si virus itu pokoknya muncul di berita dan masih hanya ada di Wuhan, belum nyebar kemana-mana, gue sempet ikutin, hanya gue tidak mencari tahu lebih dalam gitu. Kayak oh iya ada namanya virus corona, banyak teori-teori yang ini senjata biologi atau apa ya, I don't know. Gue nggak bisa komentar kalau soal itu karena gue tidak terlalu mengerti politik dan lain-lain lah ya. Tapi yang pasti adalah gue ngelihat bahwa setelah Wuhan menjalani itu sekitar 2 bulanan, baru ternyata awalnya kita kayak gue sering banget kayak ngelihat meme soal Indonesia kebal dan lain-lain gitu. Kayak kita tuh kayak banjir aja malah main gitu, kayak gitu-gitu, malah berenang udah tuh di situ banyak bakteri, virus dan lain-lain gitu. Tapi dijadiin bercandaan. Awalnya gue kayak ketawa juga, kayak maksudnya haha iya juga ya, kayak di sana udah nyerang ke Eropa dan lain-lain, Indonesia belum nih. Malah baru akhir-akhir inilah ke Indonesia tuh mulai benar-benar muncul banyak banget sampai heboh kayak sekarang. Makanya salah satu dampaknya adalah gue study from home, dimana semuanya basicnya online gitu, dimana gue sebenarnya di karantin kan, harusnya kita di karantina untuk stay di rumah aja, jangan sampai kalau misalnya lu nggak perlu amat keluar rumah ya nggak usah gitu kan. Nah awalnya seminggu yang lalu gue kan udah stay at home ini sekitar 1 mingguan ya kan. Seminggu yang lalu terakhir gue balik dari kampus, bokap gue tuh tiba-tiba kayak ngerame gitu, kayak dek cuci tangan, dek inilah, dek itulah, pokoknya kebersihan dan lain-lain gitu. Kayak tiba-tiba kayak kok rame banget gitu, sedangkan gue kan nggak terlalu baca berita yang sangat-sangat teliti atau nggak tiap hari depan TV nontonin berita gitu loh. Gue hanya sekilas-sekilas doang, dan gue hanya tahu update-nya soal yang di Wuhan dan belum update lagi di saat itu. Terus emang posisinya gue lagi flu tuh, terus gue kayak apaan sih nih kok rame-rame gitu kan. Nah bokap gue nih khawatir soalnya gue lagi flu, apakah takutnya menjurus ke sana gitu. Terus akhirnya gue mencoba untuk cari informasi lebih lanjut nih, apa sih perbedaan antara si kalau flu biasa sama covid. Kalau misalnya covid itu 3 gejala utamanya adalah demam tinggi, batuk, sama sesak nafas. Umpungnya banget nih ya, gue itu tidak ada
demam tinggi. Jadi gue kayak, ya agak lega lah ya, berarti gue hanya flu biasa. Karena kan kalau flu biasa juga demam tapi jarang banget gitu kan. Gue hanya kayak ya pilek, sakit kepala, batuk kayak gitu-gitu doang lah. Enggak sampai kayak sesak nafas atau demam tinggi. Gue ya setidaknya gue udah melihat bahwa ciri-cirinya tidak seperti yang gue alami gitu. Nah, kalau dilihat dari berita, gue ini adalah tanggal 22 Maret ya, yang positif corona itu 450 orang. Yang sembuh itu 20 orang. Dan yang meninggal itu sekitar 38 orang. Ini sekitar hampir 10% dari yang positif itu meninggal. Kayaknya di Indonesia kan kayak yang melonjak banget ya dibandingkan negara yang lain yang mungkin lebih siap untuk menghadapi itu gitu. Tapi ternyata Indonesia mungkin belum siap akan hal tersebut, sehingga makanya terjadilah kayaknya banyak banget penurunan di situ. Terus kondisi di lingkungannya kayak gimana sih sekarang? Kan kayaknya emang lagi rudet-rudetnya dimana kita seharusnya tuh kayak kalau bisa lo kerja dari rumah ya work from home, kerja aja di rumah, jangan kemana-mana. Nah, ini nih kocaknya nih ya, gua tuh kagak sengaja gitu ya, maksudnya kan kadang orang-orang nge-upload instastory atau apapun itulah, yang WA gitu dan lain-lain. Gue dari kampus gue itu adalah gue disuruh 2 minggu untuk study from home. Jadi gue ya karena gue disuruh kayak gitu ya, bagi gue yang manusia kaum rebahan yang memang sukanya di rumah dan tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang lain, gue lebih memilih untuk stay at home gitu. Kayak ya udah, bukan sesuatu hal yang berat untuk gue lakuin gitu. Nah, gue tuh nggak sengaja kayak misalnya gue ngelihat orang lain gitu ya, mereka malah liburan lah dan lain-lain. Bagi gue hal ini tuh jadi kayak, kok lu susah diatur sih? Udah tahu nih ya virus lagi gonjang-ganjing dimanapun, lu disuruh di rumah itu untuk kesehatan diri lu sendiri. Ini malahkah menikmati liburan di luar sana, bertemu teman-teman, bermain dan lain-lain, tanpa lu sadari bahwa virus bisa jadi ada dimanapun gitu kan. Hal ini yang gue kadang agak rada kayak, tolonglah coba berpikir lebih jernih jadi manusia gitu ya. Jangan kayak dibilang libur tuh ya bukan seutuhnya lu libur dimana lu boleh pergi berwisata dan lain-lain, tapi ini kan maksudnya hanya lu pindah sekolahnya, awalnya yang di kampus, awalnya yang di sekolah, dipindahkan di rumah, dan semua sistemnya itu secara online, entah itu tugas, entah itu pembelajarannya gitu. Jangan dijadikan momen ini tuh malah buat happy gitu, dalam artian kenapa kampus ataupun sekolah mempertimbangkan hal tersebut dan negara pun memberikan perintah itu, ya fungsinya adalah untuk menjaga kita juga gitu sebagai orang gitu kan, sebagai manusia yang mungkin bisa jadi terinfeksi itu akan virus ini. Makanya orang lain mencoba untuk menjaga diri kita lah, kitanya tidak menjaga diri sendiri, kan jadi membingungkan gitu bagi gue. Tidak masuk akal aja. Kalau misalnya lu pengen liburan, ya nanti di saatnya gitu, bukan kayak momen-momen sekarang yang emang lagi virus di mana-mana gitu. Ini juga untuk kesehatan diri lu sendiri. Jadi untuk kalian semua ya, kalau bisa ya stay di rumah aja. Kalau misalnya nggak penting-penting amat ya nggak perlu keluar rumah gitu ya. Kayak buat apa sih jauh-jauh gitu. Lu juga masih, yang paling penting adalah kesehatan diri kita sendiri itu. Nanti kan ada momennya kalau misalnya ini semua udah selesai, ini semua udah mulai calm down, kita juga bisa main lagi sama teman-teman kita. Kalau misalnya kita sakit malah jadi rumit kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari si virus ini ya, gue dapat menurut penelitian dari New England Journal of Medicine 17 Maret 2020, dia bilang bahwa sebenarnya si virus ini ditransfer oleh tetesan air dari tubuh orang lain yang terinfeksi ke udara, terus kena ke orang lain yang sebenarnya dia sehat-sehat aja, belum terinfeksi nih. Jadi dan dia tuh
hidupnya si virus ini kalau di udara hanya 3 jam ke depan. Kalau menurut gue, kenapa ini tuh cara transfernya kan sebenarnya dari udara ya, entah itu mungkin ada air liur atau mungkin ya pokoknya dari cairan dari diri orang yang terinfeksi kena ke orang lain gitu. Bisa jadi makanya pegangan tangan itu kayak gagang pintu atau apapun itu kan sebenarnya agak rada rawan gitu ya kita terkena. Dia sebenarnya bisa jadi lu batuk baru ketularan sama orang lain, atau bersin kena ke orang lain baru dia tertular. Untuk menghindari itu semua, makanya pemerintah tuh bilang kita untuk udah deh semua kerjaan, semua belajar itu dipindah ke rumah supaya mungkin tidak terlalu banyak kontak antara satu manusia dengan manusia lainnya yang mungkin terinfeksi, karena itu bakalan melonjak lagi nih si yang positif corona gitu. Bagi gue gitu ya, ini semua kan soal kebersihan juga gak sih? Kayak misalnya kita oke lah anggap kita keluar rumah, mungkin orang-orang yang kerja kayak di manufaktur, orang-orang di kerja sebagai tenaga kedokteran atau apapun itu yang mungkin tidak bisa dikerjakan di rumah gitu. Kalau misalnya orang-orang yang mungkin bekerja di kantor, terus mahasiswa, siswa, biasa kan guru kayak gitu kan mungkin masih bisa menggunakan sistem online ya. Entah itu kayak gue sekarang gitu semuanya kayak pakai secara online, entah itu tugas jadi di email ataupun dia ngajarnya jadi video call dan lain-lain gitu. Kan selama masih bisa makanya diusahakan untuk stay at home. Tapi mungkin bagi orang-orang yang pekerjaannya ya mereka membutuhkan fisik sehingga ya tidak bisa untuk kerja dari rumah gitu. Contohnya kayak misalnya orang yang dari pabrik, yang kerja pabrikan ya nggak mungkin gitu dari rumah. Semua sistem mekanik semua mereka yang lakuin. Nah, untuk hal itu kan salah satunya karena memang mereka tidak bisa bekerja dari rumah, ya mau nggak mau adalah bagaimana cara mereka melindungi diri mereka dari si virus ini. Si virus ini bertransfer dari misalnya dari tangan ke tangan gitu kan, melalui kontak, pokoknya selama ada si virus itu dalam suatu tetesan air dari orang tersebut pindah ke orang lain lagi gitu. Nah, yang paling penting adalah dimana lu kayak mencuci tangan, kebersihan dari diri lu sendiri gitu. Makanya sebaiknya tuh kita jangan pernah lupa untuk cuci tangan. Kayak misalnya orang-orang kan ngeborong tuh hand sanitizer dan lain-lain. Hand sanitizer tuh boleh dipakai kalau misalnya memang kepepet kayak nggak ada sabun sama air gitu. Tapi sebaiknya dia tuh cuci tangan, karena cuci tangan tuh kalau nggak salah sabun tuh kayak punya molekul yang mengikat minyak dan air gitu deh. Makanya si virus ini kan kalau nggak salah protein dan lemak di bagian luar ya. Nah, si molekul yang mengikat minyak itu dari sabun bakalan mengangkat virus tersebut. Sedangkan kalau misalnya hand sanitizer pun mungkin tidak sebagus pakai sabun sih. Makanya katanya lebih baik cuci tangan. Dan jangan lupa untuk selama 20 detik ya. Terus jangan lupa juga pakai masker. Nih si masker ini sebenarnya yang paling diutamakan adalah tenaga medis sama orang yang terinfeksi. Kalau misalnya ada awareness dari orang yang terinfeksi. Tapi you know lah, kadang orang Indonesia kayak yang gue batuk kagak ditutup gitu kan, atau nggak haci nggak ditutup gitu bersin. Kesadaran awareness dari orang itu sendiri juga kurang kan. Nah, makanya mungkin orang-orang lain di sana kayak berbondong-bondong kayak nge apa ya numpuk masker dan lain-lain. Sebenarnya sih gak baik gitu, karena akhirnya sekarang jadi tenaga medis kekurangan alat APD-nya sendiri dan lain-lain. Itu kan malah jadi nyusahin juga gitu. Jadi seharusnya secukupnya aja bertindak, jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik, tapi tetap harus defense akan diri sendiri gitu, jangan berlebihan. Dan katanya yang paling penting itu adalah minum air putih. Minum air putih ini kan kayak maksudnya kayak untuk netralisir tubuh lo sendiri juga gitu ya, untuk ngedetox
si diri kita juga. Dan yang paling susah sebenarnya istirahat yang cukup sih. Gue adalah tipikal orang yang termasuk insom. Gue tidur tuh kayak pasti di atas jam 12, jam 1 pagi baru tidur. Gue kayak udah mengusahakan untuk bisa tidur jam 10 malam gitu, kayak oke lah jam 9 gue udah naik kasur nih, gue udah berusaha untuk tidur, tapi ternyata tetap aja nggak bisa, nggak tahu kenapa dah. Mungkin karena terbiasa itu. Nah, hal itu yang sebenarnya harus diubah sekarang gitu kan. Harus lebih hidup sehat, soalnya kan untuk virus ini tuh kita butuh imun yang kuat untuk ngelawan si virus ini gitu. Makanya makanan yang sehat, minum air putih, jangan lupa pola hidup yang sehat lah pokoknya. Terus kalau misalnya kalian nih sebaiknya gitu, kalau misalnya kalian bisa kerja ataupun sekolah dari rumah, ya udah stay di rumah aja, jangan banyak keluar kemana-mana gitu ya. Ini juga demi kebaikan diri kalian sendiri gitu. Ngomongin stay at home gara-gara corona, gue kan semua kuliah gue dipindah menjadi sistem online nih ya. Bagi gue yang anak-anak kaum rebahan nih, yang gue lebih suka untuk stay di rumah sendirian, ini sesuatu hal yang lebih mengasihkan daripada gue harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Bisa dibilang gue ini mungkin introvert. Mungkin kalau misalnya pure introvert nggak juga sih, karena kan introvert kayaknya lebih seneng banget menyendiri. Nah, di sini gue bakalan ngebahas soal kita pindah topik ke introvert, extrovert, dan ambivert. Jadi ini adalah sebenarnya introvert sama extrovert ini adalah dua sifat dari seseorang gitu. Nah, introvert itu sendiri pokoknya ciri-cirinya ini ya, dia lebih senang memilih kerja sendirian. Terus dia orangnya suka introspektif, juga dia ingin tahu gitu. Pokoknya introvert ini orangnya lebih seneng ya udah sama dirinya sendiri lah, fokus sama dirinya sendiri, dan dia tidak suka kerumunan orang banyak, tidak suka diperhatikan orang banyak, yang gue rasain tuh. Sedangkan kalau misalnya si extrovert ini, dia tidak suka menyendiri, dia senang berada di tengah orang banyak. Jadi kayak kebalikan banget sama si introvert. Terus dia orangnya outgoing, optimis, dia biasanya suka banyak temennya gitu, tidak khawatir dengan resiko. Nah, sedangkan ambivert itu setengah-setengah nih antara si introvert dengan si extrovert. Jadi ada, ya dia bisa menempatkan dirinya di saat dia sendirian, ya dia menikmati akan dirinya sendiri. Kadang di saat dia ramai-ramai, ya dia suka nyaman di situasi yang ramai juga gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin diri gue ini kan lebih condong ke sisi introvert. Kalau misalnya bisa dipersentase, mungkin perkiraan ya introvert gue 75% lah, sedangkan extrovert gue tuh 25%. Gue masih termasuk bisa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Gue masih bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi di sisi lain, kadang kalau misalnya gue lagi terlalu banyak orang yang kayak misalnya gue tuh dulu gini, gue pernah diajak sama nyokap gue kayak naik angkot gitu. Terus kan a lot of people kan masuk tuh, kayak terlalu crowded, terus terlalu lu berdempetan dengan orang lain. Gue belum tahu tuh soal kayak teori introvert, extrovert, ambivert. I never know about that gitu before. Tapi gue nangis di momen itu, kayak oh my god, gue sentuhan sama orang lain, kayak kayaknya nggak mau gitu, kayak merasa terlalu penat aja, terlalu terlalu sumpek gitu, sehingga ngebuat gue kayak kok gue merasa terintimidasi kalau misalnya terlalu banyak orang yang terlalu deket sama gue gitu, apalagi orang yang tidak gue kenal. Gue awalnya tidak pernah nyadar itu, akhir-akhir ini, maksudnya udah sekitar gue SMA apa, gue dikasih tahu sama satu orang soal introvert gitu. Terus gue nyari tahu lebih banyak lagi, akhirnya gue kayak sadar, oh ternyata waktu dulu sikap itu adalah cara defense diri gue sendiri terhadap orang lain, karena gue memiliki sifat yang lebih introvert. Gue lebih suka untuk sendiri, gue lebih suka kalau misalnya gue libur Sabtu Minggu misalnya, gue lebih suka ya udah di rumah aja,
di kamar misalnya nonton Netflix, ngapain kayak dengerin musik atau apapun itu gitu. Dibandingkan gue harus keluar rumah, ngobrol sama misalnya kumpul-kumpul, gue termasuk masih suka untuk kumpul sama orang kalau misalnya pada momennya. Tapi kalau misalnya kayak terlalu sering tuh bagi gue kayak nggak di bukan diri gue banget gitu. Jadi gue masih bisa menempatkan diri, makanya gue bilang bahwa gue nggak pure introvert, gue masih ada 25% extrovertnya. Nah, kendala introvert adalah sebenarnya biasanya ya kalau yang gue rasain adalah tidak pernah pede untuk ngobrol di depan banyak orang. Mereka kayak karena terbiasakan diri sendiri, mereka kan lebih suka kayak kalau misalnya kita punya problem, kita keep gitu sama diri kita sendiri. Kalau misalnya menceritakan permasalahan kita ke orang lain tuh kayaknya nggak pantas deh gitu, kayak gue lebih ini kan permasalahan gue ya, kayaknya gue harus keep sendiri, gue harus solve nih problem sendirian gitu, sehingga mereka tidak terbiasa untuk membicarakan soal pribadi mereka kepada orang lain, dan mereka jadi tidak terbiasa juga untuk ngobrol di depan banyak orang. Akhirnya kayak nervous lah, lu bakalan public speaking lo bakalan jadi rendah gitu. Nah, hal ini yang gue rasain di waktu zaman SMA. Gue punya temen sebenarnya gitu, kayak punya geng gitu, cewek-cewek nih. Gue basicnya dulu introvert. Mungkin karena nggak pure introvert ya, gue masih bisa menyesuaikan diri sama mereka. Tapi gue benar-benar sangat tidak suka untuk menjadi apa ya, spotlight gitu dari orang lain. Kayak misalnya gue tuh harus presentasi, orang lain kan ngeliatin gue, orang lain ngedengerin gue. Nah gue tuh nggak suka di posisi seperti itu gitu. Akhirnya gue sadar pada saat gue kuliah, dimana kalau misalnya gue bakalan terusan seperti itu, gue bakalan terus stay kayak gitu, gue nggak akan berkembang nih. Sedangkan gue kuliah tuh kayak, kita kuliah bayangin lah ya, kita harus seminar atau sidang TA gitu kan, dimana lu mempresentasikan tugas akhir lu sendiri di depan orang gitu kan, dan lu harus punya keberanian untuk ngomong public speaking depan orang lain gitu. Kalau misalnya itu tidak dibiasakan, mungkin itu bakalan menjadi sesuatu hal yang trouble sama diri lo sendiri gitu. Dan yang gue lakukan adalah waktu itu di saat gue kuliah, gue mencoba untuk salah satunya di tahun pertama tuh gue masuk ke himpunan gitu. Gue bermain di himpunan, gue belajar secara organisasi, karena dulu waktu SMP tuh gue masuk OSIS, tapi ya you know lah, kalau OSIS SMP tuh belum seorganisir sekarang gitu, kayak organisasinya nggak se apa ya, nggak sebanyak waktu kita kuliah. Kalau kuliah tuh kayaknya lebih kompleks, lebih organisasi banget lah gitu. Nah, di kuliah lah gue belajar soal organisasi, di mana lu public speaking lu harus bagus, lu harus berkoordinasi dengan orang lain, lu harus bekerja sama dengan orang lain gitu, lu harus toleransi dan lain-lain lah. Time management juga penting. Di momen itu gue ketemu dengan satu orang. Orang ini termasuk menurut gue berjasa sih akan diri gue yang akhirnya sekarang bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Orang ini adalah kadif gue waktu gue dulu masuk, ada satu acara jurusan gitu, gue menjadi humas di sana. Itu adalah pertama kali gue jadi panitia dan bekerja sama secara organisasi di sana. Gue jadi humas, terus ada kadif gue nih. Kadif gue ini ngomong sama gue, "Yas, tolong dong nih lu kasihin surat ini ke cutting angkatan 2013. Sedangkan gue tuh anak baru, maba nih, anak 2017. Gue merasa bahwa gila nih, anak 2013 kan lebih senior dari gue ya, gue harus ngomong kayak gimana. Pokoknya gue overthinking akan hal itu, kayak gue harus nyampein nih surat kayak gimana, gue harus ngomongnya kayak gimana, gue bersikap seperti apa sama dia, gimana cara gue membuka pembicaraan sama dia gitu. Banyak hal yang gue pikirin. Terus gue bilang sama si kadif gue nih,
Nggak bisa, gue tuh nggak bisa ngomong sama orang lain. Tapi di sisi lain gue tahu ya kondisi gue tuh sebagai humas gitu, maksudnya lu mau jadi humas tapi lu gak berani untuk koordinasi sama orang lain gitu, gimana sih gitu. Kayak gue sadar bahwa diri gue tuh salah, kayak maksudnya penempatan diri gue harusnya lu bertanggung jawab akan apa yang job yang lu ambil gitu kan. Terus akhirnya kata si kadif gue, udah deh gue temenin yuk ke si anak angkatan 13 nih, gue temenin lu, tapi lu yang ngasihin surat, lu yang ngomong, lu yang membuka pembicaraan sama dia. Gue ditemenin, gue ke depan anak angkatan 13 ini nggak bisa ngomong dong bro, gue nggak bisa ngomong sama sekali, yang kayak ya udah speechless aja. Karena lu tidak, gue tuh tipikal orang yang dulunya adalah gue tidak bisa dekat sama orang lain kecuali orang itu dulu yang mendekat sama gue, baru gue terbuka gitu. Gue tuh bukan tipikal orang yang bisa orang baru terus satu hai nama gue ini perkenalkan bla bla bla. Gue tuh nggak bisa, bukan tipikal yang kayak gitu. Gue harus nunggu ada orang yang mau ngedeket dulu sama gue, dia mau kenalan sama gue, baru gue mau ngebuka diri, oh iya nama gue ini gitu, baru gue terima gitu. Gue bukan orang yang bertindak duluan untuk memperkenalkan diri, dan gue nggak biasa dengan hal itu, sehingga pada saat waktu itu ya gue akan sangat sulit untuk ngomong sama orang yang lebih tua lagi. Jadi kan kayak takut aja lah, takut ada yang salah dan lain-lain. Akhirnya si kadif gue ini maksa gue sampai gue berkaca-kaca dong, kayak gue tinggal ngomong doang kayaknya susah banget gitu kalau gue mikir sekarang ya. Kakak angkatan 13 ini bilang ke gue kayak, gak apa-apa kok ngomong aja, gak akan digigit, santai aja, emang ada apa gitu. Dia tuh sampai sebenarnya udah humble gitu sama gue, udah kayak ya humble banget lah gitu. Tapi gue yang merasa kayak di diri gue tuh ada perdebatan di mana enggak nih, gue nggak bisa ngomong gitu, gue sulit untuk ngomong sama orang lain. Tapi di sisi lain diri gue kayak berpikir, tugas tuh humas, tugas tuh ya untuk ngobrol sama orang lain, untuk koordinasi sama orang lain. Kalau misalnya lu nggak bisa itu, ya gimana lu menjadi humas yang baik gitu. Jadi akhirnya kayak malah malah pokoknya pemberanteman akan diri gue sendiri gitu, berantem diri gue. Dan akhirnya gue balik ke kosan temen gue nangis dong sama sahabat gue nangis, gue ceritain itu semua. Terus disitulah gue ngerasa bahwa di saat lu punya suatu sifat yang emang udah lama banget tertanam di diri lu, kayak lu bilang bahwa gue tuh introvert makanya gue tuh nggak bisa ngomong di depan orang. Enggak coy, itu tuh bullshit. Semua tuh soal mindset lo kayak gimana. Setiap orang orang ada yang bilang bahwa sifat tuh nggak bisa berubah. Iya bener, sifat itu sulit untuk diubah, tapi bukan tidak bisa, hanya memang sulit. Dimana lu harus bisa keluar, lu harus bisa accept diri lu sendiri, oh iya memang gue sifatnya gini. Akhirnya sampai ada momen dimana lu bisa mengubah itu semua gitu. Tapi memang prosesnya cukup lama dan sulit, dan itulah yang gue rasain sekarang, dimana akhirnya gue kayak sekarang gue tidak terlalu merasa bermasalah di saat gue presentasi depan orang sekarang, depan kelas gitu. Semua itu berproses selama setahun. Gue ngikutin himpunan, gue belajar di sana koordinasi, ngobrol depan orang dan lain-lain, keluar dari zona nyaman gue, hingga akhirnya gue bisa ngedobrak sifat gue yang dulu gitu menjadi sifat gue yang lebih baru, yang lebih fresh gitu. Nah, yang orang salah kira, kebanyakan orang bilang kayak gue introvert, udah gue nggak bisa kemana-mana, gue stuck sebagai introvert. Tidak, lu bisa mengubah itu semua. Gue yakin lu bisa mengubah itu semua. Dan ya jangan pesimis gitu. Kalau di saat lu ingin berubah pasti bisa berubah. Itu yang gue rasain gitu waktu dulu. Makanya sekarang gue lebih kayak lebih terbuka sama orang lain gitu, lebih bisa ngobrol sama orang baru, malah jadi lebih suka merhatiin sifat orang lain. Gue merhatiin orang lain tuh kayak, oh nih orang bisanya diajak ngobrol topik apa ya, kayaknya topik ini deh.
oh enggak deh, nggak cocok gitu, ganti topik gitu. Jadi kayak bisa menyesuaikan diri untuk ngobrol sama orang lain yang mungkin terkadang kan kita bercandaannya berbeda-beda ya antar orang gitu. Nah, itu semua yang gue pelajari gitu. Ternyata kuliah tuh bukan soal lu belajar akademik doang, malah pelajaran kehidupan paling banyak tuh waktu kuliah bagi gue sekarang ya, yang gue alami. Oke, kita tutup podcast ini soal ngomongin topik terakhir adalah perkuliahan dengan kuliah online yang sekarang sedang berlangsung. Gue nih agak rada gimana gitu ya. Sekarang gue kan kuliah online nih, ternyata lebih enak kuliah beneran coy, tatap muka langsung. Gue merasa bahwa kuliah online ini terlalu banyak tugas, ya ampun, banyak pikiran dan lain-lain. Lebih nikmat kuliah langsung yang lu hanya berangkat ke kampus, duduk manis, dengerin orang ngomong, ya udah gitu, kayak dosen lu ngomong, lu hanya mencernanya, abis itu pulang, selesai gitu. Kayak kalau sekarang, ya Allah, tugasnya tuh banyak banget, bejibut. Tapi yang gue rasa adalah kuliah online ini ngebuat kita menjadi mau tidak mau menggali informasi sendiri, menggali pembelajaran itu sendiri, tidak bergantung pada apa yang dosen sampaikan. Jadi semuanya, informasi dan lain-lain, lu yang cari sendiri. Dosen hanya memberikan topik utama. Sedangkan kalau dulu tuh kayak mungkin dicokokin doang, mungkin disuapin doang nih sama si dosen. Dosen ngomong apa ya lu catat apa yang hanya dicerna. Tapi sekarang jadi lebih berkembang ya, kadang ada positif ada negatifnya dari segala hal yang sedang berlangsung gitu. So, segitu aja yang ingin gue sampein. Semoga ada ilmu yang bisa bermanfaat, ataupun entah itu apa yang bisa lo ambil lah. Dan maaf kalau misalnya ada yang gue ngomongnya belibet atau muter-puter. Pokoknya intinya semoga ada sesuatu hal yang bisa diambil dari pembicaraan ini. So, sampai bertemu minggu depan. Bye bye.